Oke, selamat datang di channel Kasam Reka Film. Hari ini kita akan membahas sebuah film Bollywood lagi yang berjudul Malang. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan memang tidak begitu tenar sih, tapi film ini lumayan menarik, yang dimana menceritakan sebuah pembalasan dendam seorang rakyat biasa yang ditindas oleh seorang polisi. Dan bagi kalian yang sangat suka dengan film-film action plus banyak plot twistnya, film ini cocok banget, karena film ini memiliki plot twist yang tidak terduga di akhir-akhir film. Oke, tanpa berbahasa dan basi lagi, let's go. Penjara, ada seorang laki-laki yang sedang melatih tubuhnya. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara bel penjara. Lalu laki-laki tersebut keluar dari dalam selnya, tapi dia langsung dihajar oleh beberapa napi. Setelah mengajar semua anak buah napi, tibalah ia melawan bos napi, dan bos napi tersebut ia kalahkannya dengan mudah. Dan pada akhir perkelahian, dia menarik saku bos napi tersebut dan ia mendapatkan sebuah gelang. Lalu ia berteriak dengan kencang dan film pun dimulai. Waktu menunjukkan tanggal 24 Desember pukul 17:10, terlihat seorang laki-laki yang bernama Agassi sedang menghirup obat-obatan sambil melihat video. Lalu ia bernyanyi dengan disorai temannya, si pemilik bar yang panggil saja Pak Ijo. Lalu mereka saling berbincang-bincang. Kemudian Agassi bertanya kepada Pak Ijo, kemana perginya pelayannya? Lalu Pak Ijo menjawab, pelayannya tidak menuruti perintahnya. Lalu ia tampar dan pelayannya mengancam akan melaporkannya pada polisi. Lalu ia pun membunuh pelayan tersebut. Kemudian mereka berdua pun tertawa bersama-sama. Setelah itu, Pak Ijo berdiri dan tiba-tiba ia ditembak oleh Agassi. Lalu terlihat ada polisi yang di luar bar langsung masuk karena mendengar suara tembakan. Panggil saja polisi ini namanya Harun. Lalu Agassi menyuruh Harun untuk mengeceknya apa Pak Ijo masih hidup, dan ternyata Pak Ijo masih hidup. Lalu Agassi menyuruh Harun untuk meletakkan pistol di tangannya dan membersihkan sidik jari Agassi. Lalu Agassi pun membunuh mati Pak Ijo, dan ternyata Agassi adalah seorang polisi. Kemudian ia keluar dari bar dan ia mendapat telepon dari pemuda yang berada di penjara tadi, yang namanya adalah Advait. Advait melaporkan ada pembunuhan. Lalu Agassi menyuruhnya menghubungi kantor polisi terdekat. Tapi kemudian Advait mengatakan kalau ia baru akan melakukan pembunuhannya. Dan di akhir pembicaraan, Advait bilang, "Happy Solstice." Tempat berganti di sebuah keluarga yang sedang makan bersama, yang di dalamnya ada sepasang suami istri yang bernama Teresa dan Michael. Tapi mereka belum dikaruniai oleh anak. Lalu Teresa pergi untuk memeriksa kue, dan Michael pun juga ikut pergi untuk mengambil anggur. Saat mengambil anggur, Michael melihat Teresa sedang memainkan HP-nya. Setelah beberapa saat, Teresa dipanggil untuk memberikan kuenya. Karena penasaran, Michael pun melihat isi HP Teresa, dan ternyata Teresa berselingkuh. Setelah beberapa saat, Teresa pun kembali dan Michael ingin berbicara kepada Teresa. Tapi saat Michael akan bicara, tiba-tiba ada polisi yang mencarinya dan mengatakan kalau ada kasus pembunuhan. Kemudian Michael pun pergi, tapi sebelum itu ia mengatakan bahwa dia mencintai Teresa. Lalu, waktu menunjukkan tanggal 24 Desember pukul 7 malam, Michael sampai tempat kejadian. Lalu polisi di sana mengatakan kalau motif pembunuhan adalah
perampokan. Tapi Michael mengatakan ini pembunuhan keji. Dan ternyata yang mati di sini adalah teman Michael sekaligus anggotanya di kepolisian. Lalu polisi mengatakan ini pembunuhan lebih dari satu orang. Tapi tiba-tiba Agassi yang sudah berada di sana mengatakan kalau ini dilakukan oleh satu orang. Lalu Agassi mengatakan kalau pembunuhnya sempat menelponnya sebelum mulai membunuh. Lalu ia mengatakan kalau ini sebuah tantangan dan Agassi suka dengan tantangan. Kemudian Michael berkata bahwa Agassi adalah polisi yang memberikan hukum secara instan, sedangkan Michael menginginkan penyelidikan secara bersih. Lalu Agassi memperingati Michael bahwa pembunuhnya adalah seorang monster. Lalu kita diperlihatkan kejadian pembunuhan yang terjadi, dan yang membunuh adalah Advait. Ia memukuli korban lalu menyuntiknya, kemudian menggantungnya. Kemudian waktu berganti, 5 tahun sebelum pembunuhan, terlihat Advait sedang berada dalam sebuah pesta. Pada tengah pesta, ia bertemu seorang gadis. Tapi tiba-tiba ada polisi dan semua orang pun melarikan diri. Saat Advait akan meninggalkan pesta, si gadis tadi minta bantuan pada Advait, lalu mereka pun kabur bersama. Tapi di sini mereka malah ke pesta lain, dan saat di dalam pesta mereka bertemu Jesse. Kemudian Advait dan si gadis menghabiskan waktu bersama. Pada pagi harinya, Advait melihat si gadis kesusahan mengencangkan gelangnya. Lalu Advait pun membantunya. Dan ternyata gelang yang digunakan si gadis sama dengan gelang yang direbut Advait pada awal film. Kemudian mereka pun menceritakan tujuan mereka masing-masing. Setelah itu, si gadis pergi, dan Advait berteriak mengucapkan namanya. Dan si gadis pun membalasnya dengan mengatakan bahwa namanya adalah Sarah. Waktu pun kembali berganti pada tanggal 24 Desember pukul 7.30 malam. Di sini Advait bertemu Jesse. Lalu Jesse memberikannya sebuah suntikan pada tempat berganti di kantor polisi. Terlihat para polisi termasuk Agassi sedang menginterogasi seorang penjual narkoba. Lalu Harun meminta yang lain pergi dan hanya menyisakan Agassi di dalam. Lalu Agassi pun menyiksa si penjual narkoba. Karena tak tahan, Michael pun masuk dan menyuruh Agassi berhenti. Tapi Agassi tidak peduli. Kemudian Michael mengambil pistol Agassi dan mengerahkannya padanya. Saat Michael menarik pelatuknya, ternyata isi pistol tersebut kosong. Lalu si penjual narkoba pun mengaku kalau ia mendapatkan narkoba dari Jesse. Kemudian mereka pun keluar. Lalu tiba-tiba Agassi mendapatkan telepon dari Advait, dan ia mengatakan akan melakukan pembunuhan lagi. Dan di akhir telepon, Advait mengatakan Happy Solstice. Lalu tempat berganti di sebuah perayaan Natal. Terlihat Advait menyamar di sana. Dan terlihat juga ada seorang polisi yang sudah sampai. Tapi Advait langsung menyeretnya ke bangunan kosong, kemudian menghajarnya. Singkat cerita, para polisi lainnya sudah sampai sana dan mencari Advait. Lalu Advait menyuntiknya dan melemparnya ke jendela. Agassi yang saat itu berada di luar bangunan sempat melihat wajah Advait. Lalu Agassi pun mengejarnya. Tapi di sini Advait berbaur dengan orang-orang yang memakai baju Santa, sehingga Agassi tidak menemukan jejaknya. Waktu kembali berganti, di mana Advait sedang bersama Sarah, dan mereka bersepakat akan melakukan semua hal bersama. I realized कि अपने लिए तो वो लोग जिए ही नहीं,
I don't want to make that mistake. Singkat cerita, saat berada dalam pesta, mereka melihat Jesse ambruk, kemudian membawanya ke rumah sakit. Waktu kembali berganti pada tanggal 24 Desember pukul 8:30 malam. Dan ternyata yang dibunuh Advait sebelumnya juga satu divisi dengan Michael, dan identitas Advait pun terbongkar di sini. Lalu ada seorang reporter yang disita kameranya oleh polisi karena reporter itu tak terima ia menghina kepolisian dengan sebutan tak jantan. Lalu Michael pun menghajar reporter tersebut. Karena melihat Michael seperti kehilangan kesadaran, Agassi pun menyuruhnya untuk pulang. Tempat pun berganti. Di sebuah stadion terlihat seorang laki-laki, panggil aja Budi, yang berbicara kepada temannya. Dan Advait pun juga berada di sana, sedang memandangi Budi. Lalu saat Budi keluar dari stadion, Advait pun mengikutinya. Tapi di sini Budi sudah sadar bahwa ia diikuti Advait. Kemudian ia memanggil anak buahnya. Di tempat lain, Michael yang sedang perjalanan pulang, ia melihat Jesse. Lalu ia pun mengikutinya. Kembali ke Budi dan Advait. Saat anak buah Budi mau mengeroyok Advait, tiba-tiba lampu mati dan Advait pun mengajar semua anak buah Budi. Dan di luar stadion ternyata sudah ada banyak polisi yang mencari Advait. Kembali ke Budi. Karena semua anak buahnya kalah, ia pun lari ke atap stadion dan Advait pun mengejarnya. Lalu Advait menghajar Budi. Saat Budi akan jatuh dari stadion, Advait pun memeganginya, tapi